Cerita dibuka dengan Xing Chen, seorang wanita mandiri yang hari itu dipaksa menghadiri kencan buta oleh keluarganya. Tidak ingin hubungan itu berlanjut, ia sengaja menyusun rencana agar kencan tersebut berakhir kacau. Xing Chen mengenakan gaun pendek, yang cukup terbuka dan datang terlambat. 15 menit. Yakin tak ada pria yang akan menyukai sikap seperti itu. Benar saja, pria di hadapannya langsung menegur keterlambatannya dengan nada tidak ramah. Tanpa basa-basi, Xing Chen langsung menanyakan tujuan pria itu. Datang ke kencan buta dan segera mengeluarkan kartu nama, berniat mengakhiri pertemuan secepat mungkin. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer toko pakaian wanita, lalu menuntut pria itu memberikan informasi detail tentang dirinya, mulai dari tinggi badan, pekerjaan, gaji, hingga kepemilikan rumah dan mobil. Namun pria itu tidak menjawab, malah berkata bahwa ia merasa pernah bertemu Xing Chen sebelumnya. Xing Chen mengira rencananya gagal, tanpa menyadari bahwa pria itu memang pernah melihatnya. Sehari sebelumnya, Xing Chen baru saja menjalani hari terakhirnya sebagai dokter di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, ia menyaksikan seekor anak anjing hampir jatuh dari balkon lantai atas. Saat ia panik dan tak tahu harus berbuat apa, seorang pria bernama Xu Qing yang sedang berlari pagi, tiba-tiba memanjat pagar dan melompat ke balkon lantai 3 untuk menyelamatkan anak anjing tersebut. Setelah berhasil, Xing Chen segera membalut luka si anjing dengan pita rambutnya. Kebaikan Xing Chen membuat Xu Qing terkesan. Namun ia harus segera pergi melapor ke tempat tugas barunya. Sebelum sempat memperkenalkan diri, keesokan harinya, mereka bertemu lagi dalam kencan buta, namun tidak saling mengenali. Xing Chen tak menyadari bahwa pria di depannya adalah pahlawan yang ia kagumi. Sementara Xu Qing kecewa melihat penampilan Xing Chen yang jauh berbeda dari gadis lembut yang ia temui kemarin. Kencan pun berakhir dengan kesan buruk di antara mereka. Masalah belum selesai. Sepulang dari kencan, Xing Chen mendapati sahabatnya menangis karena toko mereka mendapat ulasan buruk. Seorang pelanggan marah karena hadiah pesanan lupa disertakan. Untuk memperbaiki keadaan, mereka pergi ke supermarket membeli hadiah pengganti. Di sana, Xing Chen kembali bertemu Xu Qing, yang tanpa sengaja menjatuhkan beberapa bungkus pembalut. Melihat itu, Xing Chen langsung salah paham dan mengira Xu Qing sudah memiliki pacar namun masih ikut kencan buta. Sementara itu, di rumah, kakek Xu Qing terus mendesaknya soal hasil kencan. Xu Qing menegaskan bahwa mereka tidak cocok, baik dari sifat maupun pekerjaan. Sang kakek terkejut mengetahui Xing Chen berhenti menjadi dokter dan kini berbisnis pakaian dalam. Ia langsung menghubungi ibu Xing Chen, memicu pertengkaran antar keluarga. Xing Chen yang mendengar pembicaraan itu marah besar, merebut telepon, dan meluapkan kekesalannya pada Xu Qing. Akhirnya, di hadapan orang tuanya, Xing Chen mengakui bahwa ia benar-benar telah berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, ibunya langsung memarahinya habis-habisan. Malam itu Xing Chen hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan perasaan penuh kekesalan. Semakin dipikirkan, semakin ia merasa tidak terima dengan sikap Xu Qing. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang unik. Keesokan harinya, teman-teman dan rekan kerja Xu Qing berkumpul di rumahnya untuk makan bersama. Mereka semua penasaran dengan isi sebuah paket misterius yang baru saja diterima Xu Qing. Saat kotak itu dibuka, tiba-tiba pakaian dalam berhamburan ke seluruh ruangan. Di dalamnya juga terdapat sebuah kartu nama yang sangat familiar. Begitu melihat kartu nama tersebut, Xu Qing langsung tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Tidak lain adalah Xing Chen. Sebenarnya ia berniat melupakan semua insiden yang terjadi. Namun keesokan harinya, saat tiba di tempat kerja, ia mendengar rekan-rekannya membicarakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tinggal diam. Akhirnya Xu Qing membawa kotak hadiah itu dan pergi mencari Xing Chen, mengikuti alamat yang tertera pada kartu nama. Ia akhirnya menemukan sebuah toko pakaian wanita. Seharusnya ia bisa langsung membuang semua barang ini ke tempat sampah. Tetapi ia justru datang untuk mengembalikannya. Saat melihat Xu Qing memarahi Xing Chen, sahabatnya Ziali langsung keluar untuk membela temannya. Penampilannya memang terlihat cukup berwibawa, tetapi omongannya benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa Xing Chen adalah perempuan yang sudah lewat usia menikah? Menurutku, justru dia yang seharusnya dibuang ke tempat sampah. Bukan produk yang dijual oleh Xing Chen. Pria macam apa yang sudah punya pacar tapi masih berani tebal muka pergi kencan buta? Mendengar ini, Xu Qing sadar bahwa para gadis ini telah salah paham tentang dirinya. Ia ingin menjelaskan, tetapi Xing Chen tidak memberinya kesempatan. Keduanya kembali bertengkar.
Lalu percakapan mereka berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Setelah kembali ke markas, Sucing mendapati salah satu rekannya, Wailing, mengalami serangan asma akibat lari pagi. Sayangnya, rekan-rekan lainnya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Karena itu, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan sekolah kedokteran agar timnya bisa belajar keterampilan medis dasar. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan Xing Chen di sana. Tanpa disangka, Xing Chen juga datang untuk mengikuti pelatihan medis tim penyelamat yang baru dimulai. Ketika tiba, mobilnya berpapasan dengan orang yang paling tidak ingin ia temui, yaitu Sucing. Bukankah ini sebuah kebetulan yang tidak diinginkan? Kemarin mereka masih saling bertukar pandangan penuh ketegangan, kini mereka harus menghadapi satu sama lain lagi. Dan hasilnya tentu saja tidak menyenangkan. Xing Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dengan cepat, ia bertanya kepada instruktur pelatihan siapa pria itu. Barulah ia mengetahui bahwa Sucing adalah pelatih tim pelatihan penyelamatan. Kali ini benar-benar seperti masuk ke jalan buntu. Di sisi lain, Sucing juga sedang melihat informasi pribadi Xing Chen. Ini benar-benar kebetulan yang tidak terhindarkan. Ketika pelatihan dimulai, pelatih Sucing meminta semua peserta untuk menyerahkan barang-barang terlarang mereka. Semua barang itu akan dikembalikan setelah pelatihan selesai. Tidak ada yang menyangka bahwa Sucing akan mendekati Xing Chen dan menyapanya dengan nada mengejek. Ada apa? Jadi bisnis pakaian dalam wanita tidak laku, makanya kau ingin kembali menjadi dokter, katanya sinis. Xing Chen menjawab bahwa, berkat dirinya, bisnis toko mereka justru semakin baik. Kapten Sucing kemudian menegaskan kembali bahwa selama pelatihan, semua peserta harus mematuhi aturan tim penyelamat, termasuk larangan membawa barang-barang tertentu. Namun Xing Chen merasa bahwa dia hanya mencari alasan untuk balas dendam pribadi. Tak lama setelah itu, ketika mereka menggeledah kamar Xing Chen, mereka menemukan sebuah alat kecantikan di wastafel kamar mandi. Wajah Sucing menunjukkan kebingungan karena dia tidak tahu apa itu. Ia meminta Xing Chen untuk membawa barang itu ke kantornya dan menegurnya karena mengabaikan aturan. Tetapi Xing Chen merasa bahwa dia tidak bersalah. Aku sudah memberitahumu, ini untuk keperluanku sendiri. Kenapa kau terus menekanku sampai aku tidak punya jalan keluar? Sucing, jika aku memang mengganggumu, katakan saja. Aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepadamu. Tambahnya, kesal. Malam itu, Sucing mengirim foto benda itu kepada rekannya, Lukun. Sambil bertanya kepada Lukun, kau tahu ini apa? Lukun langsung menggoda. Apa kau mulai menggunakan produk kecantikan sekarang? Mendengar itu, Sucing akhirnya sadar bahwa dirinya telah salah paham terhadap Xing Chen. Namun sebelum sempat meminta maaf, kejadian tak terduga terjadi. Saat Xing Chen sedang menjelaskan materi pertolongan pertama kepada anggota tim, tiba-tiba listrik mati. Dalam kepanikan, ia tak sengaja menyentuh model anatomi manusia yang kepalanya tiba-tiba jatuh. Kejadian itu membuat seorang anggota tim menjerit ketakutan. Dalam kepanikan tersebut, Xing Chen secara refleks berpegangan pada Sucing, namun gerakan itu membuat kukunya tanpa sengaja menggores punggung pria itu. Setelah sesi pelatihan berakhir, Xing Chen datang mencarinya. Sebagai seorang dokter, ia tidak bisa diam saja melihat seseorang terluka. Dengan nada tegas, ia berkata, lepaskan bajumu. Sucing mendengar itu, Sucing langsung merasa canggung. Ia belum pernah terlalu dekat dengan perempuan sebelumnya. Apa kau ingin aku melepasnya untukmu? Kata Xing Chen dengan nada menggoda. Mendengar itu, Sucing langsung panik dan buru-buru melepas bajunya sendiri. Saat Xing Chen mendekatinya untuk memeriksa luka, Sucing tiba-tiba merasa gugup dan buru-buru mengenakan kembali bajunya. Kemudian, ia dengan sungguh-sungguh menggenggam tangan Xing Chen dan berkata, maaf, sekarang aku sudah tahu benda itu sebenarnya apa. Itu adalah perangkat kecantikan. Siapa sangka, 1 detik kemudian Sucing malah mulai memotong kuku Xing Chen. Hal ini membuatnya sangat marah. Selama bertahun-tahun menjadi dokter, ia belum pernah memotong kukunya sendiri dan selalu merawatnya dengan baik. Namun pria aneh ini malah seenaknya mengubah bentuk kukunya. Tentu saja ia menolak mentah-mentah. Saat mereka masih berdebat, tiba-tiba Lukun datang mencari Sucing. Kedatangan Lukun membuat Xing Chen merasa tidak nyaman. Jika kau tidak suka wanita, jangan sembarangan menyentuh mereka, kata Xing Chen sinis. Kau bilang aku tidak suka wanita. Apa kau salah paham tentang sesuatu? Balas Sucing. Ternyata Xing Chen memiliki alasan untuk berpikir demikian. Kemarin saat mandi, ia mendengar 2 wanita membicarakan tentang Sucing yang belum pernah punya pacar sebelumnya. Mereka bahkan berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki masalah tertentu. Setiap kali ada pelatihan, Sucing selalu menjaga jarak dari para wanita. Bahkan ketika seseorang mengetuk pintunya di tengah malam,
ia tidak berani membukanya. Semua ini membuat Xing Chen semakin yakin dengan dugaannya. Suatu malam, saat Su Qing tidak bisa tidur, ia keluar untuk menenangkan pikirannya dan melihat Xing Chen sedang berlatih memanah. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Mat Comblang saat kencan buta kita. Tapi jika ada sesuatu yang menyinggungmu, aku minta maaf, katanya. Setelah beberapa hari bersama, Xing Chen mulai menyadari bahwa Su Qing sebenarnya bukan orang yang banyak bicara. Perlahan, kesalahpahaman antara mereka mulai terurai. Saat makan siang, bahkan Lu Kun merasakan perubahan dalam sikap Su Qing. Sepertinya kaktus ini akhirnya akan berbunga, gumamnya. Pada awalnya, Su Qing tidak menyadari perasaannya sendiri. Sampai saat sesi latihan teknik CPR kepada semua orang dimulai, dan Xing Chen akan berpasangan dengan siswa laki-laki bernama Tang Rui. Tang Rui belum punya tim kan? Jadi kau bergabung dengan kelompokku dan dengarkan baik-baik, kata Xing Chen. Tang Rui setuju, tetapi Su Qing tiba-tiba menghalanginya. Kenapa aku merasa ini tidak cocok? Katanya sambil menatap Xing Chen. Kalau begitu, kau saja yang jadi pasangannya, jawab Xing Chen. Namun Su Qing berkata, bukan kita berdua yang tidak cocok, tapi aku dan Tang Rui. Jawaban itu membuat mereka berdua keheranan. Ketika sesi latihan pernapasan buatan dimulai, Tang Rui tiba-tiba ragu dan enggan melanjutkan. Xing Chen menenangkannya dan menyuruhnya untuk rileks. Namun kenyataannya, Su Qing yang menjadi pasien dalam simulasi ini justru lebih tegang daripada Tang Rui. Saat Tang Rui hampir menempelkan mulutnya, untungnya bantuan datang tepat waktu. Sebuah manekin segera dibawa ke sana, membuat Su Qing akhirnya bisa bernapas lega. Pelatihan berikutnya adalah tentang perangkat komunikasi nirkabel. Su Qing meminta setiap orang mengikuti petunjuk untuk mempelajari tentang frekuensi dan pemecahan masalah pada walkie-talkie. Besok akan ada ujian setelah kembali ke rumah. Jika kalian belum pernah menggunakan walkie-talkie sebelumnya, pasti akan kesulitan. Saat kembali ke kamarnya, Xing Chen yang belum pernah menggunakan radio komunikasi sebelumnya merasa kebingungan. Ia akhirnya meminta bantuan Tang Rui, namun karena Tang Rui hanyalah pedagang biasa, ia juga sama bingungnya. Xing Chen tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Latihan ini tidak ilmiah. Dari pagi hingga malam, dia hanya tahu bagaimana membuat kita berlatih dengan keras. Seharusnya dia sedikit lebih ramah pada kita. Mungkin karena itulah dia tidak punya pacar. Xing Chen awalnya hanya bercanda, tetapi ia tidak menyangka bahwa semua orang mendengar percakapan tersebut, termasuk Lu Kun. Kau tahu, menjodohkan Su Qing dengan Tang Rui dalam sesi pernapasan buatan tadi sebenarnya sudah cukup canggung, kata Lu Kun. Xing Chen terkejut hingga spontan melempar radio komunikasinya. Akibatnya, keesokan paginya Xing Chen harus membersihkan radio komunikasi sebagai hukuman. Saat membersihkannya, ia menggerutu. Orang ini benar-benar pendendam. Tanpa diduga, Su Qing mendengar ucapannya. Awalnya ia berniat mengurangi pekerjaannya, tetapi setelah mendengar keluhan itu, ia mengurungkan niatnya. Kenapa kau selalu berpura-pura serius di depan orang lain, tapi saat bertemu denganku kau malah berbeda? Tanya Xing Chen penasaran, karena sebenarnya Su Qing menyukainya, tetapi ia terlalu gengsi untuk mengatakannya. Sebagai gantinya, ia menggunakan cara lain untuk menarik perhatian Xing Chen. Saat melihat Xing Chen memegang perutnya saat pelatihan dan meminta izin pulang lebih awal, Su Qing menyadari sesuatu. Setelah selesai pelatihan, ia mengirim pesan kepada Lu Kun. Jika wanita sedang datang bulan, obat apa yang harus diminum? Tak lama kemudian, Su Qing datang ke kamar Xing Chen dengan membawa obat dan air hangat. Xing Chen terkejut dengan perhatiannya. Ia belum terbiasa dengan perubahan sikap pria itu, namun ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Keesokan harinya, seluruh peserta harus menjalani tantangan terakhir. Lari lintas alam bersenjata sejauh 30 km. Ini adalah ujian pamungkas dari pelatihan khusus tim penyelamat medis. Setelah ini selesai, setiap orang akan kembali ke jalan hidup masing-masing karena khawatir pada keselamatan Xing Chen. Su Qing diam-diam memberikan belati pribadinya. Benda itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol kepercayaannya. Sepanjang perjalanan, Su Qing tak hanya membantu membawa kotak obat, ia juga selalu berada di sisi Xing Chen. Saat pendakian semakin tinggi dan medan makin berbahaya, Su Qing berkali-kali melindungi Xing Chen. Bahkan ketika terjadi insiden kecil, ia tanpa ragu memeluknya erat agar tidak terjatuh, sama sekali tak memikirkan keselamatannya sendiri. Akibatnya, kakinya justru mengalami cedera. Setelah berhasil mencapai titik aman, Xing Chen segera membalut lukanya dan dengan tegas memintanya memeriksakan diri ke dokter setelah pelatihan selesai. Namun Su Qing hanya tersenyum santai, mengatakan dirinya baik-baik saja. Meski nada Xing Chen terdengar keras, hatinya diam-diam menghangat oleh perhatian sang kapten.
Setelan peristiwa itu kapten kembali ke markas, namun tiba-tiba ada kabar dari kru yang memimpin di lapangan mereka menghubungi Lukun. Tepat saat itu, Lukun menerima panggilan darurat, Sing Chen dan satu anggota lain dilaporkan tersesat. Tanpa ragu, meski kakinya masih terluka, Su Qing bersikeras ikut mencari, bahkan Lukun tak mampu menghentikannya. Di sisi lain, Sing Chen yang terpisah dari kelompok mencoba menandai pohon dengan pisau, namun ia terpleset dan jatuh ke bawah lereng. Saat mengikuti jejak tersebut, Su Qing menemukan tanda ukiran di pohon serta belati yang pernah ia berikan. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuruni tebing untuk menyelamatkannya. Ketika Sing Chen akhirnya mendengar suaranya, Su Qing tetap memaksa turun perlahan dengan tali. Meski kondisinya tidak memungkinkan, talinya terlalu pendek. Tanpa ragu, ia melepaskannya dan melompat ke samping. "Kau sudah terluka. Kenapa masih nekat?" teriak Sing Chen panik. "Anggota timku tersesat. Tentu aku harus menemukannya," jawab Su Qing. "Siapa anggota timmu?" Sing Chen menatapnya tajam. Su Qing tersenyum gugup. "Maksudku, kau bagian dari timku." Hujan tiba-tiba turun deras, memaksa mereka berlindung di sebuah pondok jerami. Di sana, Su Qing memberikan jaketnya untuk melindungi Sing Chen dari dingin. Dalam ruang sempit itu, mereka berbicara lebih jujur, menunggu tim penyelamat datang. Setelah kembali ke markas, Lukun menyuruh Su Qing beristirahat dan menggoda bahwa berpura-pura lemah juga bisa menjadi strategi. Sebelum sempat membalas, Sing Chen datang membawa sup. Kesempatan itu dimanfaatkan Su Qing untuk bersikap sedikit manja. Beberapa hari kemudian, Su Qing menerima panggilan darurat dari markas besar untuk misi penyelamatan. Ia ingin berpamitan pada Sing Chen, namun mereka saling mencari di waktu yang sama. Ponselnya kehabisan baterai tepat sebelum berangkat. Su Qing hanya sempat menitipkan pesan pada Lukun. Sayangnya, Lukun yang ceroboh melupakan pesan penting itu. Sebulan berlalu, Su Qing menghilang tanpa kabar, hanya meninggalkan 3 kata sebelum ponselnya rusak. Sing Chen merasa pria itu benar-benar tak berperasaan dan berusaha melupakannya. Namun ketika pesan dari Su Qing akhirnya masuk, ia justru mengabaikannya. Su Qing yang baru kembali dari misi tak menyangka dirinya telah diblokir. Begitu sampai di tempatnya, ia melihat rak barang di toko Sing Chen tiba-tiba roboh. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari dan menggunakan punggungnya untuk melindungi Sing Chen dari jatuhnya barang-barang. Melihatnya terluka, Sing Chen segera menariknya pergi ke rumah sakit. Di luar Sing Chen tampak masih marah, tetapi dalam hati sebenarnya, ia sudah memaafkannya. Sayangnya Su Qing, yang belum pernah mengalami cinta sebelumnya, tidak menyadari hal itu. Untuk menarik perhatian Sing Chen, ia berpura-pura bahwa lukanya sangat menyakitkan. Sebenarnya trik ini diajarkan oleh Lukun dari luar pintu. Tak disangka, cara ini benar-benar berhasil. Saat itu tiba-tiba ponsel Sing Chen berdering, dan di layar terpampang nama kontak, si tampan tak tertandingi. Melihat hal itu, Su Qing langsung merasa cemburu. "Jadi kau menyukai tipe seperti ini?" tanyanya dengan nada menyindir. "Aku menyukai tipe seperti apa? Memangnya ada hubungannya denganmu?" balas Sing Chen ketus. Namun kemudian, di depan semua orang, pria itu tiba-tiba merangkul Sing Chen. Su Qing merasa hatinya hancur. "Sebenarnya hubungan kalian itu apa?" tanyanya dengan suara tegang. "Itu bukan urusanmu," jawab Sing Chen dingin, lalu menarik lengan pria itu dan pergi bersamanya. Melihat pemandangan itu, Lukun hanya bisa menghela nafas, merasa kasihan pada kaptennya. Su Qing tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap mereka pergi. Setelah keluar dari rumah sakit, Su Qing meminta Lukun untuk menyelidiki pria itu. Ingin tahu siapa sebenarnya orang yang membuatnya merasa terancam. Lukun dengan santai berkata bahwa jika Su Qing benar-benar ingin mendapatkan hati Sing Chen, ia harus berusaha lebih keras. "Kalau kau ingin menggali rahasia seseorang, kau butuh lebih dari sekadar sekop yang bagus," katanya sambil tersenyum. Mendapatkan saran itu, Su Qing langsung mengambil inisiatif. Ia datang ke toko Sing Chen dengan alasan ingin memperbaiki rak yang roboh, namun niatnya yang sebenarnya adalah mencari kesempatan untuk mendekatinya. Sayangnya Sing Chen bisa membaca niat kecilnya itu. Meskipun begitu, ia tidak menolak bantuan Su Qing. Baru saja ia mulai bekerja, Sing Chen tiba-tiba menerima pesan penting dan harus pergi segera. Melihat itu, Su Qing dengan cepat menawarkan diri untuk menemaninya. Sepanjang perjalanan, ia merasa curiga, kemana sebenarnya mereka pergi. Begitu sampai di tempat tujuan, barulah ia sadar bahwa ini bukanlah tempat yang biasa. "Tengah malam begini, kau datang ke tempat seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang?" pikirnya. Karena khawatir, ia segera mengikuti Sing Chen dari belakang.
Ternyata Xing Chen datang untuk bertemu dengan pemasok, guna membicarakan kerjasama bisnis, namun tempat itu memiliki aturan unik, jika ingin bekerja sama. Ia harus menenggak 3 gelas minuman keras lebih dulu, tanpa ragu Su Qing langsung mengambil alih. Baiklah biar aku saja katanya. Apa yang kau lakukan? Tanya Xing Chen heran. Aku hanya haus. Itu saja jawabnya santai, lalu meneguk minuman itu. Sepanjang malam, ia tidak membiarkan Xing Chen menyentuh 1 gelas pun. Semua ia minum sendiri, seperti yang sudah diduga, malam itu benar-benar melelahkan baginya. Karena daya tahan minumnya tidak baik, Su Qing cepat sekali mabuk, begitu sadar, ia terkejut mendapati Xing Chen sedang berbaring di sampingnya, dengan kepala yang masih berat. Ia buru-buru bertanya, tadi malam, kita tidak melakukan apa-apa kan? Sebelum Xing Chen sempat menjelaskan, Su Qing sudah lebih dulu menyela, kalau memang terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Xing Chen menatapnya datar. Dan bagaimana caranya? Kau akan bertanggung jawab. Dengan yakin, ia menjawab, aku akan menikahimu. Mendengar itu, Xing Chen hanya tertawa kecil. Tadi malam tidak terjadi apa-apa, namun semalaman tidak pulang, membuat Lu Kun penasaran dan terus mengganggunya dengan pertanyaan. Sudahlah sejak lahir kau sudah jomblo, kalau akhirnya tak tahan juga. Wajar saja Lu Kun bercanda, kalau tidak ada yang penting untuk dikatakan, lebih baik diam, balas Su Qing kesal. Namun masalah sebenarnya adalah, setelah kejadian itu, setiap kali ia menghubungi Xing Chen, baik melalui pesan maupun telepon, wanita itu selalu mengabaikannya. Lu Kun kemudian memberikan saran, bukankah Dokter Xing Chen sedang siaran langsung menjual barang, kenapa kita tidak ikut meramaikan dagangannya? Tanpa pikir panjang, Su Qing langsung setuju, bagus juga aku beli 10 barang. Lu Kun langsung pusing, barang yang kau beli terakhir saja belum kau pakai. Demi mendapatkan perhatian Xing Chen, setiap kali ia memulai siaran langsung, Su Qing selalu menjadi penonton pertama. Ia bahkan tak henti-henti memberikan like, namun begitu Chen Cheng muncul di layar, semangatnya langsung hilang, alih-alih menonton. Ia malah kesal. Kenapa mereka harus berdiri sedekat itu pikirnya? Ia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Langsung saja ia mengirim pesan ke Lu Kun untuk mengeluh. Astaga, kau mengeluh padaku, tidak ada gunanya. Lebih baik kau bertindak. Tak menunggu lama, Su Qing langsung pergi mencari Xing Chen. Saat kau membuat video atau siaran langsung di masa depan, tidak perlu mencari orang yang tidak penting katanya. Maksudmu kenceng? Xing Chen bertanya, kita bersaing secara adil. Apa yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa. Jawabnya penuh percaya diri. Sebenarnya Xing Chen ingin mengatakan bahwa kenceng adalah keponakannya sendiri, jadi tidak perlu dibandingkan dengannya. Namun melihat betapa seriusnya Su Qing bersaing, ia sengaja tidak menjelaskan. Aku pasti akan mencapai garis finish, kata Su Qing penuh tekad. Xing Chen menyukai semangatnya itu, jadi ia hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Malam itu Su Qing mengajak Xing Chen menonton film. Tak disangka, wanita itu setuju. Hal ini membuktikan bahwa ia masih memiliki peluang, namun sepanjang malam, ia tidak kunjung datang. Xing Chen yang sudah menunggu lama, akhirnya merasa kecewa dan bersiap untuk pergi. Saat itu ia mendengar suara Su Qing memanggil namanya. Maaf aku terlambat. Ternyata dia terlambat karena menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian sang pria tampan ini berkata, hujan tipis turun, suara kota perlahan meredam. Su Qing menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau nanti aku tidak terlambat, maukah kau menonton film bersamaku? Xing Chen menatapnya, lalu tersenyum tanpa jawaban panjang. Ia hanya berkata, aku tunggu, dan malam itu, untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka benar-benar menghilang.